kasih pemirsa, Anda masih setia bersama Lintas Bandung Sepekan. Pemirsa, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalimantan Selatan akan melaunching sebanyak 6 bus BRT Banjar Bakula di tanggal 22 Desember nanti. Dari total bus yang akan tersedia sebanyak 75 unit bus BRT. Sementara itu, guna menunjang program bus Rapid Transit BRT Banjar Bakula, sedikitnya 60 orang sopir sudah disiapkan dengan pembekalan dan sertifikasi. Kita simak informasi selengkapnya. Guna kenyamanan dan kelancaran masyarakat dalam melakukan aktivitas perjalanan menggunakan angkutan umum khususnya bus, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalimantan Selatan akan melaunching 6 bus BRT Banjar Bakula pada 22 Desember nanti. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalimantan Selatan Zulmardi menyatakan 6 bus BRT Banjar Bakula akan di-launching dalam waktu dekat ini. Dan pada saat tahap launching nanti, sekitar 60 orang sopir sudah dipersiapkan dengan pembekalan dan sertifikasi. BRT Service ini kan sistemnya lelang. Lelang gitu ya? Pemenang lelangnya dari satu pusat itu PT Bagong ya. Dari Malang ya. Malang. Ya sudah datang ke kita tawarkan itu tadi untuk mensupport biar terselenggara dengan baik. Kita punya area luas. Tadinya dia mencari-cari belum dapat ya. Tawarkan di sini sesuai prosedur kita urus ke kantor kekayaan negara ya mengenai barang milik negara ini. Untuk yang 3.000 itu sudah turun persetujuan dari sana. Nah, dia sistemnya sewa lahan dan bangunan. Direncanakan total bus yang akan tersedia ada sebanyak 75 unit untuk BRT Banjar Bakula. Rismana, Banjar TV. Sedikitnya 6 bus dari program bus Rapid Transit BRT Banjar Bakula segera di-launching akhir Desember ini. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 15 Kalsel, Zulmardi mengaku sudah melakukan sosialisasi bersama pemerintah terkait Banjar Bakula, seperti Banjarbaru, Banjarmasin, Barito Kuala, dan Tanah Laut, guna kelancaran operasional bus BRT tersebut. Selain itu juga sudah melakukan sosialisasi kepada para sopir angkot agar tidak menimbulkan bentrok pada saat bus BRT Banjar Bakula mulai beroperasi. Zulmardi menyebut karyawan yang menjadi sopir pada bus BRT Banjar Bakula berasal dari para sopir angkot. Apabila masih kekurangan, tentu akan direkrut lagi dari supir angkot tersebut. Kini semua persiapan sudah dimatangkan, semisal teknis operasional, solusi untuk sopir angkot, dan asosiasi. Mengumpulkan pihak-pihak terkait, ya, baik asosiasi maupun disub ya, yang di daerah aglomerasi ini. Informasi yang kami dapatkan katanya sudah dibicarakan semua. Sosialisasi juga sudah, bahkan tadi itu ada driver yang kita kekurangan, pasti yang ditawarkan itu untuk bersyukur ya saat ini sedang beroperasi di Banjar Bakula. Sementara untuk kesiapan personel BPTD sendiri di Terminal Gambut Barakat kilometer 17 bisa dioptimalkan dengan 36 personil untuk menyelenggarakan operasional bus BRT Banjar Bakula. Rismana, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali mengharapkan pemerintah Kota Banjarmasin bisa segera menyiapkan posko-posko antisipasi dini penampungan korban bencana. Sementara itu, upaya antisipasi dini bencana banjir di Kota Seribu Sungai bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri, dimulai dari lingkungan rumah dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kebersihan. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnur Ali menyebutkan, sudah saatnya daerah ini untuk menyiapkan penanganan dari segala kemungkinan terjadinya bencana, salah satunya dengan membangun posko untuk pengungsi bencana.
Pasalnya di Banjarmasin, salah satu daerah yang dalam waktu 1 tahun ini 2 kali dilanda banjir. Pertama pada pertengahan Januari 2021 yang berlangsung lebih 1 bulan. Dan kedua dalam pekan ini dilanda banjir rob. Bantuan sosial bisa dilakukan. Ya, paling tidak kita ada berapa 3 atau 4 ya, misalnya perahu karet ya, itu kan dari sekarang bentuk posko. Kemungkinan ketika orang yang memerlukan perahu karet bisa evakuasi, misalnya ada orang yang sakit ya, nah tentu kita harus disiapin lah, saya rasa seperti itu. Dari sekarang bikinkan posko. Jadi begini, jadi jangan hanya itu memang faktor alam, tidak perlulah bentuk posko. Sebenarnya memang perlu, minimal mereka tuh harus ada pengontrolan terhadap daerah-daerah yang sangat rawan sekali banjir. Contohnya daerah ini sudah sangat rawan banjir hingga merendam pemukiman warga. Potensi tersebut bisa terus terjadi berkelanjutan. Oleh karenanya harus ada tempat yang aman bagi warga korban bencana. Murtasiah, Banjar TV. Hampir beberapa pekan ini kota Banjarmasin di beberapa titik di 5 kecamatan kembali terendam air yang lumayan cukup dalam. Hal ini membuat sebagian warga sedikit panik, berharap kejadian bencana banjir awal tahun ini jangan sampai terulang kembali. Pemerintah kota Banjarmasin pun terus berupaya melakukan hal terbaik guna penanganan musibah seperti banjir. Tak hanya pemerintah, masyarakat pun diharapkan dan dihimbau bisa lebih memperhatikan lingkungan, dimulai dari lingkungan sendiri, yakni jangan membuang sampah secara sembarangan, menjaga kebersihan dan lainnya. Ini disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasin yang juga Ketua KPPG Golkar Kota Banjarmasin, Dharma Sri Handayani, saat berada di gedung DPRD Banjarmasin beberapa waktu lalu. Sebenarnya sih sudah banyak ya pengerukan sungai sudah dilakukan, terus gorong-gorong atau airan drainase sudah mulai dikerjakan, tapi hasilnya kita jangan berbangga dulu, ternyata air pasang lebih lebih dalam. Untuk itu dinas-dinas terkait lebih memperhatikan lah himbauan warganya, kita jangan juga terpaku dan menunggu pihak pemerintah untuk mengerjakan lingkungan kita kerjakan saja semampu kita, apalagi kita tingkatkan gotong royong, itu lebih ditingkatkan lagi. Untuk Pak RT RT itu tolong dihimbau warganya kalau ada genangan air atau sampah-sampah plastik itu kita buang aja ke tempat sampah. Pihaknya pun berharap pemerintah Kota Banjarmasin bisa lebih proaktif melakukan penanganan banjir di kota 1000 sungai ini, dalam artian melakukan antisipasi dini. Murtasiah, Banjar TV. Pemirsa, Kota Banjarmasin belum bisa mendapatkan jatah vaksin untuk anak usia 6-11 tahun. Hal ini terkendala capaian vaksin lansia yang belum mencapai target. Di samping itu, supaya bisa mencapai target, pelaksanaan vaksin di Kota Banjarmasin perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat hingga para ketua RT, sehingga bisa turut mengedukasi warga, terutama para lansia. Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Tugiyatno meminta pemerintah kota setempat makin mempercepat capaian target vaksinasi COVID-19 bagi warga lanjut usia lansia, karena targetnya terkait dengan pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun. Sesuai informasi dari Dinas Kesehatan Banjarmasin, vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun belum bisa dilaksanakan karena capaian vaksinasi bagi lansia belum mencapai 60%. Tugiyatno menyayangkan belum bisa dilaksanakannya program vaksinasi COVID-19 bagi anak usia 6-11 tahun di Kota Banjarmasin karena kendala belum dicapainya target vaksinasi bagi para lansia. Kita sangat mengharapkan masyarakat mau ke tempat-tempat vaksinasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota. Salah satu contohnya ke puskesmas-puskesmas. Lansia
harapan kita maulah mengikuti peraturan pemerintah, ikut bervaksinasi, berperan serta agar nantinya kalau capaian lansia 60% kita bisa melaksanakan atau melakukan vaksinasi untuk anak 6-11 tahun. Padahal program vaksinasi bagi anak ini sudah mulai digalakkan pemerintah pusat. Oleh karenanya Tugiatno meminta harus digalakkan kembali untuk percepatan vaksinasi lansia kalau perlu dari rumah ke rumah untuk pelaksanaannya. Dia pun menyatakan dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi bagi para lansia ini harus diikuti dengan kegiatan sosialisasi yang terus-menerus agar semua pihak paham akan manfaat bervaksin dan keamanannya. Rishna, Banjar TV. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Mahli Riyadi strategi pelayanan dari rumah ke rumah dengan memaksimalkan petugas di puskesmas dan para relawan. Pihaknya berharap secepatnya bisa mencapai vaksinasi bagi lansia ini. Juga meminta dukungan dan peran serta masyarakat untuk membantu agar Kota Banjarmasin bisa mendapatkan kuota vaksin bagi anak-anak. Dan tentu kita sangat memerlukan juga ya dukungan dari semua teman-teman media untuk mengedukasi kepada masyarakat dan menyampaikan seperti yang disampaikan oleh Habib dan Ketua Majelis Ulama Indonesia bahwa bervaksin itu adalah ibadah, sehingga bagian dalam upaya membentuk kekebalan kelompok di Banjarmasin. Maksudnya tidak mendapatkan jatah itu karena hanya daerah yang itu. Murtasyah, Banjar TV. Pemirsa, tim penilaian kinerja Puskesmas tingkat Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 3 dari 237 unit pusat kesehatan masyarakat yang diusulkan pemerintah Kabupaten Kota di Kalsel sebagai puskesmas terbaik tingkat provinsi tahun 2021. Sementara itu beberapa komponen yang menjadi penilaian diantaranya terkait administrasi dan manajemen, upaya pelayanan kesehatan perorangan, klinis, cek ulang, kinerja puskesmas, serta upaya inovasi dan penghargaan. Hasil penilaian terhadap 237 unit puskesmas di Kalimantan Selatan menetapkan 3 puskesmas terbaik dan berhak mendapatkan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan. Keluar sebagai juara pertama Puskesmas Pugaan Kabupaten Tabalong, juara kedua diraih Puskesmas Sungai Karias Hulu Sungai Utara, dan Puskesmas Pekauman Kota Banjarmasin sebagai juara ketiga. Penghargaan puskesmas terbaik ini diserahkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan M. Muslim pada pembukaan evaluasi program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga tingkat Provinsi Kalsel tahun 2021 di Banjarmasin. Evaluasi pelaksanaan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Jadi kita mengidentifikasi apa yang menjadi masalah, kemudian menentukan langkah-langkah berikutnya nanti untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Ya. Nah, di sisi yang lain juga kita memberikan apresiasi terhadap puskesmas, ya, kinerjanya yang melaksanakan berbagai program dan kegiatan. Jadi dari 237 dinilai dan mendapatkan 3 yang terbaik. Nah, 3 yang terbaik ini kita beri apresiasi, trofi, kemudian hadiah, ya, dan juga diberikan penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan terhadap puskesmas yang memiliki kinerja yang baik. Beberapa komponen yang menjadi penilaian diantaranya terkait administrasi dan manajemen, upaya pelayanan kesehatan perorangan, klinis, cek ulang, kinerja puskesmas, serta upaya inovasi dan penghargaan. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, usai jeda iklan berikut ini kita simak Kemenparekraf dukung bangkitnya pariwisata Kalimantan Selatan. Tetaplah bersama kami di Lintas Banua Sepekan.